Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara di waktu teduh pagi Kamis 24 Maret 2022. Bacaan kita hari ini 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Mari bersama kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan padamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami sangat bersyukur Tuhan selalu menuntun dan memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami untuk memahami dan mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan saat ini, dan dimampukan kami untuk melakukan dengan baik kebenaran Tuhan hari ini dan seterusnya. Ya Bapa, berfirmanlah, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 11 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Amin. Tema kita, motivasi pelayanan. Motivasi menentukan aksi seseorang. Jika motivasinya baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik. Namun jika motivasinya buruk, maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif. Demikian hal dalam konteks pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kita jumpai ada pelayanan yang digerakkan oleh motivasi yang salah. Dari firman Tuhan kita belajar melalui kesaksian hidup Rasul Paulus tentang apa yang memotivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil. Ia bersaksi bahwa semua itu dilakukan atas dasar takut akan Tuhan, dan bukan untuk memperoleh pujian bagi dirinya. Karena motivasi demikian, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa jika pada suatu kesempatan orang lain melihat dan menilai ada tindakannya seperti orang yang tidak waras, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Selanjutnya pada kesempatan lain, ketika ia dapat menguasai diri,
hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaat. Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga di dalam Dia ada kehidupan. Keteladanan Kristus yang telah berkorban haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup dan motivasi pelayanan orang percaya. Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah motivasinya? Bila kita merenungkan dengan sungguh kasih dan pengorbanan Kristus, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan motivasi pelayanan untuk kepentingan pribadi atau untuk pujian bagi diri sendiri. Kita melayani karena Kristus lebih dahulu melayani kita. Hidup kita miliknya. Sebab itu, sudah seharusnya segala bentuk pelayanan kita digerakkan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang terus memperdengarkan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah hidup kami. Teristimewa pada pagi hari ini, kami diberikan kekuatan lagi, diberikan semangat dan pembelajaran yang baik. Bagaimana motivasi pelayanan ini yang kami lakukan, kami kerjakan. Biarlah itu kami pahami sebagai bentuk pujian dan kemuliaan untuk Tuhan. Motivasi melayani bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk diri kami, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Allah. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus melaksanakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah hidup ini. Pesiarahan kami hari ini, kami mohon perlindungan, kasih dan tuntunan dari-Mu, ya Tuhan. Kami bekerja, berusaha, beraktivitas, melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab. Kiranya kami lakukan dengan baik, seturut kehendak-Mu, membawa sukacita kemuliaan bagi nama Allah, dan kami dijauhkan dari gangguan-gangguan. Berkenanlah Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, menambahkan hikmat, kearifan, dan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin kami, untuk mengarahkan bangsa ini, menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan kesejahteraan. Mengatasi COVID-19, varian Omikron, kiranya Tuhan terus berkarya. Mendoakan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang bersyukur hari ini, karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Bahkan masa-masa minggu ini kami Gereja Toraja bersyukur memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja tanggal 25 Maret yang akan datang, genap 75 tahun. Bila kami semua warga Gereja Toraja menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Kami mendoakan jemaat Tuhan dalam kondisi sakit sembuhkan, berduka hiburkan, yang dalam kondisi bergumul teguhkan, orang tua kami menikmati hari-hari tua, berkati dan tetap sehat. Ya Bapa, lindungilah hidup kami hari ini, dan mencerminkan kemuliaan-Mu. Kami terus diberkati dan senantiasa kami memuji Engkau. Ini syukur doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh kita. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.